Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum kita mulai belajar sosiologi pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang sosialisasi dan pembentukan kepribadian, di mana kompetensi dasarnya yang pertama menerapkan konsep-konsep dasar sosiologi untuk memahami ragam gejala sosial di masyarakat. Yang kedua, mengaitkan realitas sosial dengan menggunakan konsep-konsep dasar sosiologi untuk mengenali berbagai gejala sosial di masyarakat. Di mana tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik dapat memahami sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan hakikat sosialisasi. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan beberapa tahapan sosialisasi dan agen sosialisasi. 4. Peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk sosialisasi, tipe sosialisasi, dan pola sosialisasi. Dan yang terakhir, peserta didik dapat memahami kepribadian dan faktor pembentuk kepribadian. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hakikat sosialisasi dan pembentukan kepribadian, di mana ada beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama ada hakikat sosialisasi. Yang kedua ada tahapan sosialisasi. Yang ketiga ada agen sosialisasi. Yang keempat ada bentuk sosialisasi. Yang kelima ada tipe dan pola sosialisasi. Dan yang terakhir ada kepribadian dan faktor pembentuk dari kepribadian. Yang pertama, kita akan membahas tentang hakikat sosialisasi. Nah, di sini sosialisasi itu diartikan sebagai sebuah proses seumur hidup yang berkenaan dengan cara individu mempelajari norma dan nilai sosial yang terdapat dalam kelompoknya, agar individu itu dapat berkembang menjadi pribadi yang dapat diterima oleh masyarakat. Nah, itu contohnya ada ospek di sekolah. Nah, di situ peserta didik diperkenalkan oleh berbagai nilai, berbagai aturan, berbagai norma yang ada di sekolah tersebut, agar nantinya ketika peserta didik tersebut masuk ke dalam sekolah tersebut dapat memahami aturan yang ada. Yang kedua yaitu ada sosialisasi di kelompok pramuka. Nah, di kelompok pramuka tersebut, siswa diajarkan berbagai macam kedisiplinan, berbagai macam kejujuran, berdasarkan Trisatya dan berdasarkan Dasa Dharma Pramuka. Nah, di sini intinya sosialisasi itu merupakan suatu proses belajar individu. Agar apa? Agar individu tersebut dapat diterima oleh kelompok masyarakat dan berpartisipasi di dalam masyarakat. Sampai di sini bisa dipahami tentang hakikat sosialisasi? Oke, bisa selanjutnya yaitu tentang tahapan sosialisasi. Nah, tahapan sosialisasi yang pertama itu ada tahap playstake atau tahap meniru, di mana pada tahap playstake ini seseorang anak belajar beberapa peran yang dilihatnya di lingkungan sekitarnya. Contohnya, ketika di rumah, anak belajar beberapa peran dari orang tuanya. Selain itu, contohnya, anak bermain menjadi seorang polisi-polisian, anak bermain menjadi seorang dokter-dokteran. Nah, di situ, anak itu belum mengetahui apa itu peran polisi, apa itu peran dokter. Nah, selanjutnya ada tahap game stack. Pada tahap game stack ini, seorang anak mulai menyadari objek permainan di sekitarnya. Kalau tadi pada tahap play stack anak itu belum mengetahui objek permainan di sekitarnya, belum mengetahui peran di sekitarnya, kalau tahap game stack ini anak mulai mengetahui perannya. Contohnya, ketika anak bermain polisi-polisian. Nah, di situ anak sudah mengetahui peran dari polisi, mengapa polisi menangkap penjahat. Kemudian anak bermain dokter-dokteran, menjadi dokter-dokteran. Nah, di situ anak sudah mengetahui
Apa peran dari dokter? Mengapa dokter menyuntik pasien? Itu tahap game stage. Kemudian ada tahap generalized orders. Nah, pada tahap ini, seorang anak itu telah memahami perannya dan peran orang lain. Contohnya ketika dalam keluarga, anak sudah memahami peran dirinya sebagai anak, yaitu membantu orang tuanya. Itu tahapan dari sosialisasi. Bisa dipahami tentang tahapan sosialisasi? Oke, selanjutnya yaitu ada agen sosialisasi. Agen sosialisasi yang pertama di sini ada keluarga. Nah, keluarga ini merupakan agen sosialisasi pertama yang memperkenalkan nilai-nilai dan norma individu kepada nilai-nilai dan norma sosial kepada masyarakat. Nah, keluarga ini merupakan agen sosialisasi primer, di mana pembentukan kepribadian dibentuk dalam keluarga ini. Nah, pada awalnya keluarga ini kan lebih cenderung pada keluarga yang orang tua yang memberikan sosialisasi kepada anaknya. Namun seiring perkembangan zaman, masyarakat sekarang itu mengenal sistem keluarga luas. Artinya ada pihak-pihak lain yang ikut berperan dalam memberikan sosialisasi di dalam keluarga. Contohnya seperti paman, bibi, kakek, nenek, atau orang lain seperti pembantu rumah tangga, pengurus anak, atau tempat penitipan anak. Walaupun dia tidak termasuk ke dalam keluarga, tapi dia memberikan sosialisasi kepada anak. Kemudian yang kedua, nah di sini ada sekolah. Nah, sekolah di sini itu mempersiapkan peran baru di masa yang akan datang. Nah, peran ini berkaitan dengan mempersiapkan atau menciptakan individu-individu untuk menghadapi dunianya di masa yang akan datang. Kemudian ada teman sebaya. Nah, di sini pada teman sebaya ini anak mulai bermain, anak mulai mengenal teman sebayanya. Nah, di situ anak akan menerima sosialisasi dari teman sebayanya. Selanjutnya ada media massa. Di sini media massa itu merupakan agen sosialisasi yang saat ini menjangkau tidak hanya pada orang dewasa, tapi juga pada anak-anak. Contohnya, ketika anak melihat tayangan televisi, di tayangan tersebut ditayangkan beberapa iklan yang keras. Nah, di situ anak akan meniru iklan tersebut, berperilaku seperti yang ada dalam iklan tersebut. Itu berbagai agen sosialisasi. Bisa dipahami ya tentang agen sosialisasi? Oke, selanjutnya itu ada bentuk-bentuk dari sosialisasi. Nah, di sini bentuk dari sosialisasi itu ada dua. Yang pertama ada sosialisasi primer dan ada sosialisasi sekunder. Nah, sosialisasi primer ini merupakan sosialisasi pertama yang dijalani oleh individu semasa kecil. Untuk apa? Ya, untuk belajar menjadi seseorang di dalam anggota masyarakat. Nah, sosialisasi primer ini dipelajari di dalam keluarga. Contohnya penanaman nilai-nilai, norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, selanjutnya itu ada sosialisasi sekunder. Sosialisasi sekunder ini merupakan proses berikutnya yang memperkenalkan individu di luar lingkungan keluarga. Contohnya seperti di sekolah, di lingkungan tempat individu itu bermain, di lingkungan kerja, dan lingkungan yang lain. Pokok intinya di luar keluarganya. Kemudian ada tipe sosialisasi. Nah, di sini tipe sosialisasi itu ada dua. Yang pertama ada sosialisasi formal dan ada sosialisasi informal. Yang pertama dulu sosialisasi formal. Sosialisasi formal itu diartikan sebagai tipe sosialisasi yang terjadi melalui lembaga-lembaga yang berwenang menurut ketentuan yang berlaku di dalam negara. Contohnya seperti pendidikan di sekolah, pendidikan militer, pendidikan pondok pesantren, dan lain-lain. Kemudian yang tipe informal.
Tipe informal ini diartikan sebagai suatu tipe sosialisasi yang terdapat masyarakat atau dalam pergaulan yang bersifat kekeluargaan. Contohnya seperti pergaulan sesama teman, pergaulan sesama sahabat, dan kelompok-kelompok sosial di masyarakat. Berkaitan dengan tipe sosialisasi, apakah bisa dipahami? Oke, selanjutnya ada pola sosialisasi. Di sini, pola sosialisasi itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada sosialisasi represif, dan yang kedua ada sosialisasi partisipatoris. Sosialisasi represif itu apa? Sosialisasi represif itu merupakan pola sosialisasi yang menekankan pada penggunaan hukuman terhadap bentuk kesalahan. Contohnya, ketika anak tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah, seorang anak ketika tidak mau mengerjakan tugas dari guru. Nah, di situ orang tua memberikan hukuman, misalnya dengan mengurangi jumlah uang sakunya. Nah, itu contoh dari sosialisasi represif. Kemudian yang kedua, itu ada sosialisasi partisipatoris. Nah, sosialisasi partisipatoris ini merupakan bentuk sosialisasi di mana dicirikan dengan pemberian imbalan ketika anak itu berperilaku baik. Contohnya, ketika anak berprestasi di kelas, orang tua memberikan hadiah kepada anaknya karena anaknya berprestasi. Intinya, perbedaan antara pola sosialisasi represif dan pola sosialisasi partisipatoris itu, kalau represif menekankan kepada penggunaan hukuman terhadap bentuk kesalahan, kalau yang sosialisasi partisipatoris itu menekankan pada pemberian imbalan ketika anak berperilaku baik. Bisa dipahami ya tentang pola sosialisasi? Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini kita masuk ke subbab baru, yaitu tentang kepribadian. Kalau tadi kita membahas tentang sosialisasi, kita masuk selanjutnya yaitu ke kepribadian. Nah, kepribadian di sini itu diartikan sebagai suatu sikap hakiki yang tercermin pada individu yang membedakan individu tersebut dengan orang lain atau dengan individu-individu yang lain. Contohnya, watak khas yang kita miliki, keras seperti keras kepala, lemah lembut, bijak, santai, dan tenang. Nah, itu contoh dari kepribadian. Bisa dipahami ya tentang kepribadian? Oke, selanjutnya. Nah, kepribadian itu terbentuk oleh beberapa faktor. Nah, di sini ada beberapa faktor pembentuk kepribadian. Yang pertama ada warisan biologis, yang kedua ada lingkungan fisik, yang ketiga ada pengalaman kelompok, yang keempat ada kebudayaan, dan yang terakhir ada pengalaman unik. Dari beberapa faktor ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama dulu yaitu tentang faktor warisan biologis. Nah, faktor warisan biologis ini berkaitan atau berhubungan dengan faktor keturunan, dengan faktor gen dari orang tua. Nah, warisan biologis beserta perbedaan-perbedaannya di sini akan mempengaruhi bagaimana kepribadian seseorang itu di dalam masyarakat. Contohnya, orang tua yang memiliki IQ yang tinggi. Nah, di situ anak akan mewariskan kecerdasan dari orang tuanya tersebut. Itu faktor biologis. Kemudian, yang kedua, di sini ada lingkungan fisik. Nah, lingkungan fisik ini menekankan bahwa perbedaan perilaku kelompok ini disebabkan oleh perbedaan iklim, oleh perbedaan topografi atau permukaan atau relief bumi, dan juga dibedakan oleh sumber daya alam. Nah, di situ contohnya orang yang hidup di daerah pegunungan sebagai petani. Nah, akan berbeda dengan orang yang hidup di daerah pantai atau bermata pencarian sebagai nelayan. Orang yang bermata pencarian sebagai petani yang tinggal di daerah pegunungan itu kepribadiannya cenderung lemah lembut. Lain halnya ketika orang
bermata pencarian sebagai nelayan dan tinggal di daerah pesisir pantai. Nah, kepribadian dari orang tersebut lebih keras. Karena apa? Karena cuacanya yang panas dan bersaing dengan suara ombak yang keras. Nah, selanjutnya yaitu tentang kebudayaan. Di sini itu kebudayaan juga berperan penting dalam pembentukan kepribadian. Karena kebudayaan ini berperan dalam membentuk kepribadian seseorang dan masyarakat. Nah, setiap masyarakat itu kan menyediakan seperangkat norma, seperangkat nilai-nilai yang berbeda antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Nah, contohnya itu orang Bugis, Makassar, itu kan memiliki budaya merantau dan mengarungi lautan, bekerja. Nah, budaya ini itu membuat pribadi orang-orang Bugis atau Makassar itu menjadi pribadi yang pemberani karena sering merantau keluar dari daerahnya. Itu faktor kebudayaan. Nah, selanjutnya di sini ada faktor pengalaman kelompok. Nah, setiap masyarakat majemuk itu kan memiliki kelompok yang berbeda-beda, memiliki budaya antara masing-masing kelompok yang berbeda. Nah, standar atau ukuran perbedaan tersebut menentukan bagaimana kepribadian yang baik dan mana kepribadian yang buruk antara kelompok tersebut. Contohnya, anak usia remaja itu lebih menekankan kekuatan egonya untuk menanamkan corak perilaku melalui kelompok sebayanya bermain, walaupun hal itu bertentangan dengan perilaku dari keluarganya. Jadi pengalaman kelompok ini juga berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian. Kemudian selanjutnya ada pengalaman unik. Nah, di sini pengalaman unik setiap individu itu kan memiliki pengalaman yang berbeda-beda ya. Kalian juga sebagai siswa, pasti antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya juga memiliki pengalaman yang berbeda, tidak sama. Nah, di sini pengalaman ini dapat membentuk kepribadian seseorang. Nah, di situ dicontohkan dalam sebuah keluarga. Itu terdapat dua anak. Yang satu itu anaknya cenderung lebih pede, lebih merasa cantik karena dia sering bergaul dengan teman-temannya. Lain halnya dengan anak yang satunya. Anak yang satunya itu cenderung lebih pendiam, lebih introvert, lebih sering di rumah karena dia tidak pernah bermain dengan teman-temannya di luar. Nah, itu pengalaman unik. Dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, semuanya dapat dipahami ya, mulai dari hakikat sosialisasi sampai pada faktor-faktor pembentuk kepribadian. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.